Baik teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Yunus Dimas Pratama dengan NIM A11 2021 13254. Saya dari kelas 442U hari ini berkesempatan untuk mendemonstrasikan program dan memberi penjelasan mengenai tugas akhir data mining yang saya buat. Di sini saya menggunakan algoritma Bayes untuk memprediksi atau mengklasifikasi kelayakan seorang siswa untuk menerima KIP atau tidak. KIP itu Kartu Indonesia Pintar. Oke, pertama kita buka dulu ya foldernya. Nah, baik. Yang pertama saya menggunakan dataset private dari daftar peserta didik SMP 10 November 2 Semarang. Ya, di sini seperti kita lihat di data private ini ada banyak atribut. Lalu juga data-datanya masih belum rapi, ada data kosong seperti itu. Nah, ini nanti saya pilih beberapa, saya rapikan. Nah, data yang akan dipakai nanti seperti ini. Ini atributnya ini. Saya akan menggunakan atribut ini: penghasilan peserta KPS, alat transportasi, jumlah saudara kandung, jarak rumah ke sekolah, rekomendasi PSM, dan penerima KIP. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membuka Jupyter Notebook. Ini kita dulu copy dulu. Oke, kita jalankan dulu ya environment virtualnya. Oke, sudah. Habis itu kita buka Jupyter Notebook. Kita jalankan Jupyter Notebook. Oke, sudah keluar. Nah, di sini ada model klasifikasi apa namanya ini, KIP. Oke ya, saya jelaskan ya. Pertama kita import dulu library. Lalu yang kedua ini di sini ada KIP PDRead, ini untuk membaca apa namanya file CSV-nya, datasetnya. Terus ini kita inisiasi data ya. Jadi ini tadi kita masukkan sini. Terus targetnya penerima KIP. Jadi nanti target yang saya akan tentukan tuh penerima KIP-nya. Terus encode-nya ini kita pakai peserta KPS, alat transportasi, dan rekomendasi PSM untuk data-data yang masih berupa tulisan. Di sini tampilkan data. Nah, ini for call encode ini sampai sini ini digunakan untuk memisahkan ini ya. Memisahkan data yang ini tadi sesuai dengan jumlah jenis datanya dalam satu kolom. Ini contohnya nih, peserta KPS kan ada ya ada tidak. Berarti di sini nanti dibagi kolomnya, ada peserta KPS tidak dan peserta KPS ya. Begitu juga dengan alat transportasi, ini ada 3 ya, jalan kaki, kendaraan pribadi, dan angkutan umum. Nah, ini nanti dibagi 3 nih seperti ini. Lalu rekomendasi PSM juga. Nah, terus di sini saya menggunakan dummy S-type integer supaya nanti nilai booleannya dia tidak false dan true, tapi 0 dan 1, karena kita membutuhkan tipe data numerik untuk diolah. Nah, selanjutnya target mapper ya. Tadi kan kita menargetkan peserta KIP. Peserta KIP di sini kan masih tidak, dan ya ini kita targetkan ya, kita inisiasi nilainya. Kalau tidak dia nilainya 0, kalau iya nilainya 1. Lalu def target encode, lalu ini data penerima KIP, kita apply target encode-nya tadi. Lah, terus kita tampil data di sini sudah berubah ya, penerima KIP sudah berubah menjadi angka dari awalnya string, kita rubah menjadi numerik. Baik, selanjutnya kita tes ya, kita print yang X. Kita bagi dulu ya. Kita data drop penerima KIP aksi 1, terus ini Y data dari penerima KIP. Terus
Jadi data drop penerima KIP itu kita keluarin semua yang kecuali penerima KIP. Lalu kalau data yang Y data penerima KIP kita keluarkan yang hanya data dari penerima KIP. Oke, kita tes ya, kita print X. Di sini bisa kita lihat ya, tidak ada kolom penerima KIP. Lalu kita tes yang Y, di sini ada data penerima KIP-nya. Oke, setelah itu kita buat model NBC-nya ya. Kita gunakan from scikit-learn naive Bayes, kita menggunakan Gaussian NB. Baik, setelah dibuat, kita simpan model NBC tersebut. Lalu saya beri nama format filenya ini ya, model NBC KIP PKL. Mana? Nah ini ya teman-teman, sesudah kita simpan kayak gini. Terus selanjutnya ini ada, lalu selanjutnya saya buka Streamlit terlebih dahulu ya. Oke, ini kita buka Streamlit. Ini format namanya apa? Sebentar. Salah, ini format namanya lain. Keep web app. Keep underscore web app dot p. Ini tipe ya, ini salah ya, harusnya ini run. Ini harusnya run ya, nggak bisa ini. Ini M bukan N kita. Oke, bisa. Nah, ini aplikasi saya. Baik, saya jelaskan dulu source code-nya. Oke, kita ke keepwebapp.python. Nah, ini di sini kita import library ya, teman-teman. Terus di sini ini ada tulisan untuk judul. Saya menggunakan st markdown, lalu belakangnya ini saya kasih tag unsafe allow HTML supaya kita bisa menggunakan tag-tag HTML, karena kan di Streamlit ini terbatas, kita nggak bisa ngatur font, makanya saya akali dengan ini unsafe allow HTML. Di sini H1-nya colornya saya bikin ini ya. Nah, ini saya bikin warna biru ini. Terus di sini juga saya kasih gambar. Nah, di sini karena gambarnya kita juga nggak bisa ngatur, terbatas, nggak kayak HTML. Saya akali dengan ini, saya bikin kolom banyak 3. Terus ini untuk kolom pertama saya kosongi, kolom kedua saya isi gambar, kolom ketiga saya kosongi. Jadi biar dia bisa ngasih efek kayak gambarnya itu jatuh di tengah. Terus ini deskripsi aplikasi saya ya, ini aplikasi saya rancang untuk memprediksi atau mengklasifikasi siswa yang berhak menerima KIP atau tidak. Dan ini tadi sudah saya sebutkan, data yang digunakan adalah dataset dari dataset private siswa-siswi dari SMP 10 November 2 Semarang. Oke. Terus selanjutnya di sini ada sidebar header ya. Ini di sini nih, ini ada sidebar. Nah, ini menu input data siswa. Terus di sini ada saya bikin form untuk numpuk untuk upload file CSV. Oke. Terus di sini saya bikin slider ya. Slider berapa penghasilan orang tua siswa ada di sini. Lalu di sini ada ini ya. Saya sebut ini biar videonya nggak kelamaan ini. Seperti ini, ininya seperti ini ya, ada penghasilan orang tua siswa. Ini untuk form inputan ya, di sini saya bikin slider, di sini ada menu drop down seperti itu. Oke, selanjutnya ini nanti untuk menyimpan data ya, ini fitur PD data frame, ini untuk menyimpan data nanti. Baik, di sini kan ada if dan else ya. Jadi maksudnya itu kalau kita udah upload file CSV ya, nanti otomatis dia akan input data yang ada di file CSV-nya itu dengan syarat file CSV-nya itu ada datanya, tidak kosong. Di sini kan is not none. Oke, terus habis itu kalau misalnya kita nggak upload file, nanti dia akan ke sini, ke yang else ini. Baik. Terus nanti else-nya itu akan input ke sini. Oke, setelah itu kita akan membaca dataset CSV kita. Kita baca, kita menggunakan berita yang sama seperti di tadi di yang di Jupyter Notebook. Terus habis itu nih dataset drop column. Jadi kita ini ya, data siswanya ini kita nggak make rekomendasi KIP, karena kan yaitu untuk nanti ya, untuk prediksinya. Terus ini tadi sama ya, kita encode peserta KPS, alat transportasi, dan rekomendasi BSM yang tadi sama. Lalu kita ya ini ST write untuk enter. Terus ini markdownnya
data siswa ya ini tadi. Terus nanti kita keluarkan nanti kita load modelnya tadi, yang model apa NBC yang udah kita simpan tadi kita load di sini. Terus ini predict load model, predict proba, udah kan seperti itu di sini ya. Terus habis itu kita di bagian keterangan label kelas di sini penerima KIP arraynya kita sini ya, kita bikin array tidak ya, itu untuk nanti ya hasil prediksi akhir apakah dia ya layak atau atau tidak layak. Terus ini di sini ya ini yang ini ya, simple ini ya, 1 2 3 ya ini tadi. Oke, pertama kita akan tes dulu ya, coba kita apa namanya, di sini ada CSV, kita tes ini. Nah ini di sini ada data simple ini, kita coba upload, di sini. Nah baik, ini bisa ya, di sini dia penghasilan di sini juga keluar ini ya, tadi yang sesuai data kita cocokkan coba. Oke, di sini sudah benar ya, dia gajinya 1,3, terus ini jumlah saudara kandung 1, jarak rumahnya 3 km. Oke, sudah benar ya. Baik, sekarang ini nanti dia keluar ya, probabilitasnya dia nanti keluar. Di sini dia hasil prediksinya dia tidak dengan tingkat keakuratan ini kan, tadi yang 0 kan tidak ya, berarti tingkat keakuratan sampai 80%. Oke, kita silang ini ya. Sekarang kita coba inputkan misalnya ini ya, kita custom aja. Nah ini kita custom ini ya, kita pilih gaji di sini, misalnya gaji orang tuanya 3,5 juta per bulan. Terus apakah keluarga memiliki KPS? Ya tidak. Nah di sini kendaraan pribadi. Ini pilihan alat transportasinya. Kita di sini akan menggunakan data kendaraan pribadi. Ini kita naikkan saja ya gajinya ya, menjadi 5 juta. Oke. Terus di sini jumlah saudara kandung siswa kita anggap aja dia 2 bersaudara. Terus di sini jarak rumah siswanya kita anggap aja misalnya ya 3 km lah. Apakah siswa memiliki rekomendasi BSM? Ya kita isi. Oke. Terus kita lihat di sini nanti. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Di sini data siswanya sudah keluar ya, sama ya, seperti ini. Jadi nanti di menu dashboardnya kita centang yang ada. Terus habis itu keterangan label kelas ini tadi. Terus hasil prediksinya tidak. Nah ini tingkat probabilitas hasil prediksinya, tingkat keakuratannya itu 81% lebih tinggi dari yang tadi. Nah saya jelaskan ini program ini akurat, dia tidak karena benar ya, karena kan untuk faktor indikasi KIP itu kan gaji orang tua, sedangkan gaji pendapatan orang tua. Nah pendapatan faktornya ini kan ada pendapatan orang tua, KPS, alat transportasi, saudara, jarak ke rumah. Nah tapi titik beratnya kan ada di penghasilan orang tua dan KPS dan kendaraan pribadi. Nah di sini kan gaji orang tuanya kan tinggi. Nah berarti otomatis dia sudah tidak memenuhi syarat untuk KIP, jadi hasil prediksinya tidak. Baik, intinya dapat disimpulkan bahwa program ini berjalan dengan baik, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Video tentang saya mendemonstrasikan program dan penjelasan yang saya berikan mengenai tugas akhir data mining. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya izin pamit undur diri.